Struktur komunitas adalah konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya di dalam suatu komunitas. Sedangkan riparian adalah tumbuhan berupa pepohonan, rerumputan, dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan sungai ataupun danau. Jadi, struktur komunitas riparian adalah konsep yang mempelajari susunan atau komposisi tumbuhan berupa pepohonan, rerumputan, dan semak-semak ataupun campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan sungai ataupun danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifal Ismet dari jurusan Ilmu Kelautan dengan nomor NIM 2104112150 dengan asisten pembimbing yaitu Kakak Vivi Alfira. Jadi di video kali ini saya akan mempraktikkan beberapa metode tentang struktur tumbuhan riparian. Nah, dalam menentukan atau mengidentifikasi struktur tumbuhan komunitas riparian, kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada metode kuadrat menggunakan petak kuadran. Dan yang kedua itu ada metode transek dengan mengukur antara titik A dengan titik B dan juga menentukan plotnya. Oke, metode pertama itu ada metode kuadrat. Metode kuadrat ini menggunakan petak kuadrat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Kenapa kita menggunakan ukuran tersebut? Karena di stasiun sampling yang kita gunakan itu didominasi oleh rerumputan. Ya, langkah selanjutnya itu kita mengamati petak kuadrat yang telah kita ukur tadi. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened. Nah, dari hasil pengamatan tadi kita mendapatkan beberapa jenis vegetasi tumbuhan. Nah, dari setiap tumbuhan tadi yang kita temukan, kita identifikasi dan juga kita hitung nilai jumlah jenisnya, frekuensinya, serta indeks nilai penting dari tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua itu ada metode transek. Di metode ini kita menggunakan garis transek dengan ukuran 10 meter. Dan juga kita pada setiap garis transek itu kita menggunakan garis-garis segmen atau petak plot atau contoh dengan ukuran 1 kali 1 meter berbentuk persegi. Pada setiap garis segmen atau petak contoh, kita amati dan kita identifikasi apa saja tumbuhan yang ada di dalamnya. Alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur garis transek itu, yang pertama itu ada meteran, kedua ada tali rafia, dan yang terakhir ada gunting. Nah, setelah kita tentukan antara jarak titik A dan titik B-nya, kira-kira itu 10 meter. Lalu kita ukur dengan meteran. Nah, di sini saya menggunakan ukuran yaitu kira-kira 10 meter. Setelah kita ukur tadi garis transeknya, langkah selanjutnya itu kita amati dan kita identifikasi tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada di dalam kotak plot tersebut. Nah, setelah kita tadi mengukur jarak tadi, langkah selanjutnya itu kita mengukur diameter pohon. Kira-kira itu kita ukurnya setinggi badan kita atau setinggi dada. Manfaat tumbuhan riparian. Yang pertama itu sebagai buffer zone atau zona penyangga. Yang kedua sebagai peneduh area riparian. Yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem antara ekosistem biotik maupun abiotik. Yang keempat sebagai tempat perlindungan selama periode tekanan lingkungan seperti kekeringan dan juga pergeseran iklim. Yang kelima meningkatkan jumlah tahunan serasa dedaunan. Yang keenam menjaga ketersediaan bahan organik terlarut. Yang ketujuh, menyaring atau menghentikan pergerakan aliran sedimen di dasar perairan. Yang kedelapan, mengurangi energi pergerakan air permukaan sehingga mencegah terjadinya erosi. Nah, demikian hasil video kita tentang praktikum struktur komunitas tumbuhan riparian.
Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan di video saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.